Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari kelas PAI A1 dengan NIM terakhir 004. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh-tokoh teori sosial klasik. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh dari teori sosial klasik ini? Kita akan bahas setelah ini. Nah, yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte lahir pada 1798 dan meninggal pada 1857. Nah, Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi karena beliaulah yang pertama kali menciptakan istilah tersebut. Dan beliau juga berpendapat bahwa masyarakat ini harus dipelajari menggunakan metode ilmiah sebagaimana ilmu alam. Teori yang terkenal dari Auguste Comte ini ada teori positivisme, yang mana beliau membagi perkembangan masyarakat ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis, kemudian yang kedua tahap metafisik, dan yang ketiga ada tahap positif. Nah, tahap teologis ini menjelaskan bahwa masyarakat memahami fenomena alam atau fenomena ilmiah berdasarkan supranatural atau dewa, seperti itu. Kemudian yang kedua beralih ke tahap metafisik, yaitu di mana peralihan pemahaman yang mana memahami sesuatu fenomena ini berdasarkan entitas seperti hakikat alam. Dan yang terakhir, manusia ini berada pada tahap positif, yang mana memahami fenomena secara ilmiah berdasarkan observasi, kemudian eksperimen, dan juga logika. Contohnya, ketika masyarakat dulu memahami tentang cuaca, pada zaman dulu masyarakat percaya bahwa terjadinya hujan ataupun badai itu karena kekuatan supranatural. Kemudian beralih ke metafisik, kemudian percaya bahwa cuaca itu karena adanya fenomena alam. Kemudian yang terakhir, tahap positif itu sudah mengenal bagaimana cara memahami keadaan cuaca ini melalui dengan alat, kemudian ada teknologi yang bisa diperkirakan dengan logika dan juga eksperimen atau observasi. Tokoh yang kedua ada Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, kemudian revolusioner Jerman yang lahir pada 1818 dan meninggal pada 1883. Nah, beliau ini merupakan orang yang sangat berpengaruh pada masa itu dan disebut sebagai bapak komunisme. Nah, adapun teori yang terkenal dari Karl Marx ini ada teori konflik sosial, di mana beliau ini membagi masyarakat menjadi dua kelas. Yang pertama ada kelas berjuris, yang kedua ada proletar, di mana kaum berjuris ini merupakan seorang pemilik modal dan juga proletar ini adalah seorang buruh. Yang mana pada masa itu kaum berjuris ini menindas dari kaum proletar untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, sehingga hal itu yang memunculkan konflik dan memicu adanya revolusi. Selanjutnya ada Émile Durkheim. Ya, Émile Durkheim ini merupakan seorang sosiolog Perancis yang lahir pada 1858 dan meninggal pada 1917. Nah, beliau ini merupakan seorang yang berpengaruh dalam menjadikan sosiologi sebagai disiplin akademis yang terpisah. Ia berfokus bagaimana masyarakat ini tetap stabil dan juga tetap terintegrasi. Teori yang terkenal dari Émile Durkheim ini ada teori fungsionalisme. Nah, Durkheim ini berpendapat bahwa masyarakat itu sebagai sistem yang berfungsi seperti tubuh manusia, di mana satu dengan yang lain memiliki bentuk yang berbeda-beda, memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun fungsi tersebut saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan di antara semuanya. Contohnya, bagaimana sekolah berfungsi dalam masyarakat. Nah, sekolah ini berfungsi untuk mendidik siswa dari pengetahuan, kemudian mengajarkan norma-norma sosial dan juga mempersiapkan mereka
untuk bekerja. Nah, fungsi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat ini memiliki individu yang terampil dan juga berpengetahuan agar menjaga sistem itu tetap berjalan dengan baik dan benar. Tokoh selanjutnya ada Max Weber. Ya, Max Weber ini merupakan seorang sosiolog dan juga ekonom dari Jerman yang lahir pada 1864 dan meninggal pada 1920. Nah, beliau ini dikenal karena studinya tentang birokrasi, kemudian rasionalisasi, dan juga pengaruh budaya pada ekonomi. Nah, adapun teori yang dicetuskan oleh Max Weber ini ada teori tindakan sosial, di mana Weber ini berpendapat bahwa untuk memahami masyarakat, kita harus memahami makna subjektif di balik tindakan individu. Nah, ia memperkenalkan konsep Verstehen atau pemahaman empatik untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan kita melihat dari sudut pandang orang tersebut. Nah, Weber ini mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi beberapa jenis, termasuk tindakan rasional yang bertujuan untuk efisiensi, kemudian juga tindakan yang didorong oleh tradisi ataupun emosi. Itulah teori tindakan sosial yang diberikan atau dicetuskan oleh Max Weber. Selanjutnya ada Herbert Spencer. Herbert Spencer ini merupakan seorang filsuf dan juga sosiolog asal Inggris yang lahir pada 1820 dan meninggal pada 1903. Nah, beliau ini dikenal sebagai salah satu pendiri fungsionalisme dan juga salah satu orang pertama yang mengadopsi teori evolusi Darwin ke dalam konteks sosial. Dengan adanya itu, teori yang beliau cetuskan ini bernama teori evolusi sosial. Nah, Spencer ini memandang bahwa masyarakat itu sebagai organisme biologis yang berevolusi. Ia berpendapat bahwa masyarakat ini akan berkembang dari bentuk yang sederhana. Beliau ini juga memiliki teori yang kontroversi, yakni survival of the fittest, yang mana ini sering disalahartikan, di mana diterapkan pada masyarakat yang mana hanya individu atau institusi yang paling kuat dan mampu beradaptasi yang dapat bertahan dalam kehidupan sosial. Tokoh selanjutnya ada George Simmel. George Simmel lahir pada 1858 dan meninggal pada 1918. Nah, George Simmel ini merupakan sosiolog asal Jerman yang dikenal karena pendekatannya berfokus pada mikrososiologi, yaitu studi tentang interaksi sosial dalam skala yang kecil. Nah, beliau ini mencetuskan teori benturan sosial atau konflik sosial. Nah, di mana Simmel ini tidak melihat konflik sebagai hal yang merusak, namun ia berpendapat bahwa konflik ini bisa menjadi elemen yang konstruktif dan berfungsi untuk memperkuat suatu kelompok. Misalnya, konflik dengan kelompok luar dapat meningkatkan solidaritas dan juga identitas di dalam suatu kelompok tersebut. Dan juga Simmel ini melihat konflik sebagai salah satu dari banyaknya bentuk interaksi sosial yang dapat membentuk masyarakat. Itulah beberapa tokoh-tokoh dari teori sosial klasik yang sudah kita pelajari. Semoga dapat bermanfaat. Syukron ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.